Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini akan mengupas 5 pertanyaan penting dan ini wajib dijawab dengan baik karena 5 pertanyaan ini sangat menentukan ke apa skor teman-teman di wawancara apakah bagus atau tidak ya. Nah, dengan menjawab 5 pertanyaan ini dengan baik, maka ini akan memberikan sedikit kepastian bahwa skor teman-teman bagus di dalam penilaian wawancara atau tidak. Nah, Eh, tentunya di dalam menyusun jawaban itu teman-teman harus membuat apa catatan-catatan penting apa saja ketika bagian-bagian tertentu ditanyakan apa yang harus Bapak Ibu jawab ya. Tentunya 5 pertanyaan ini dirangkum dari beberapa pengalaman peserta bimbel kami dan ada beberapa peserta yang memberikan model pertanyaan yang hampir sama juga ya. Sekaligus ini menjadi bagian dari materi wawancara kami. Nah, apa saja pertanyaan-pertanyaan itu? Yang pertama yang teman-teman harus pahami adalah pertanyaan ini sangat sering muncul dan ini hampir semua orang ditanyakan soal ini di awal ya, di awal. Nah, baik itu dosen sebenarnya maupun donoren dan seluruh kementerian ya, kadang kita diminta tolong ceritakan kepada diri kepada saya siapa diri Anda ya. Jadi kita diminta membicarakan CV berarti yang kita bicarakan di sini adalah sejauh pengetahuan kita tentang CV kita ya. Uh, Pemahaman kita tentang sebenarnya. Apa tujuan daripada pertanyaan ini? Ini ya, pertama mau pewawancara ingin melihat bagaimana cara Anda berkomunikasi atau menyampaikan informasi dan kedua bagaimana pewawancara ingin mengetahui latar belakang Anda. Nah, di dalam menjawab pertanyaan ini teman-teman harus berbicara soal CV teman-teman bagaimana pendidik. Jadi yang harus ada di dalam ketika menjawab pertanyaan ini yang paling penting adalah pendidikan ya, pendidikan yang tentunya di awal ya nama ya. Kemudian pendidikan di sini prestasi prestasi ya, publikasi, publikasi, penelitian, ya, penelitian, pengabdian, apa saja, pengalaman kerja, ya, pengalaman kerja. Nah, hal-hal yang menunjukkan prestasi-prestasi kinerja dari Bapak Ibu sekalian ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor satu ini, teman-teman harus punya pengetahuan tentang pendidikan. Pendidikan teman-teman ya tentunya pasti tahu ya. Kemudian prestasi apa yang pernah diraih, publikasi apa, penelitian yang pernah dimenangkan, pengabdian dan bagaimana pengalaman kerja. Bisa juga dicantumkan dengan organisasi yang pernah diikuti dan buku-buku apa yang sudah ditulis ya. Nah, jadi itu untuk menjawab di poin pertama ini, karena ini sangat penting. Pertanyaan ini sebenarnya ketika dari pertanyaan ini sangat menarik, jawaban Anda sangat meyakinkan dengan berbagai prestasi, publikasi dan penelitian, sebenarnya penilai itu sudah mengantongi nilai di pertanyaan pertama ini. Ah, Kemudian apa pertanyaan berikutnya yang teman-teman harus waspadai ini? Hal apa saja yang menantang yang Anda temukan di tempat kerja Anda dahulu dan bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi kita diminta menyebutkan hal-hal yang dianggap menurut kita menantang hal tersebut, kemudian bagaimana cara kita menyelesaikan hal tersebut ya. Nah, apa yang ingin diukur dari sini adalah ingin mengetahui strategi pemecahan masalah kita. Jadi ketika kita menghadapi sebuah tantangan atau masalah, bagaimana cara kita menghadapi memecahkan masalah tersebut ya. Jadi teman-teman tidak boleh memilih jawaban yang kira-kira jawaban tersebut, tantangan tersebut mengurangi kualitas kinerja ya. Tetapi kemudian solusinya bisa, misalnya contoh ya, saya kasih bahwa saya tidak bisa bekerja dalam situasi yang bising ya. Oke, kita bisa memilih tempat yang lebih tenang ya. Dan kita apa solusinya itu sangat sederhana. Jadi kalau teman-teman memilih dan di sini kalau cari tantangan itu jangan terlalu banyak ya. Kalau Uncle sarankan satu saja supaya penilai bisa mengukur bahwa orang ini adalah orang yang senantiasa terus bisa bekerja dan tidak menganggap hal di depannya itu sebagai sebuah tantangan ya. Karena semakin banyak tantangan kita berarti kita akan diukur bahwa kinerja kita itu akan tidak stabil jika menghadapi dan setiap yang ada di depan kita adalah kita anggap sebagai sebuah tantangan.
Nah, bagaimana strategi penyelesaiannya? Nah, kalau nanti ditanya bagaimana cara menyelesaikannya, nah, Anda harus buat dalam bentuk langkah, ya, langkah-langkah atau metode ya. Karena kalau ditanyakan bagaimana berarti proses. Nah, proses itu biasanya bentuknya langkah-langkah. Nah, kalau teman-teman bisa, jadi kalau nanti menjawab di wawancara itu jangan terlalu banyak penjelasan yang jauh daripada apa yang ditanyakan. Misalnya, hal yang menantang apa saja yang Anda temukan di tempat kerja Anda dahulu dan bagaimana cara menyelesaikan. Langsung saja bisa izin menjawab, Prof, Bapak, Ibu, eh, hal yang menurut saya menantang yang selama ini saya rasakan di tempat kerja saya dahulu adalah saya tidak bisa bekerja dalam situasi yang ribut misalnya. Nah, seperti langsung saja sebenarnya, langkah saya di dalam menyelesaikan permasalahan itu adalah yang pertama, jadi kita buat langkah-langkahnya. Yang pertama, misalnya saya mau mencari tempat yang lebih tenang untuk eh, bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan baik. Kemudian fokus terhadap pencapaian target yang akan saya capai. Jadi menghindari atau menjauh dari teman-teman yang dianggap sering membuat eh, sering berbicara lebih keras dan sebagainya. Bukan berarti tidak menyukai, tetapi di dalam menyelesaikan pekerjaan saya membutuhkan situasi yang lebih nyaman, tenang ya. Seperti itu, dia harus bentuknya langkah-langkah ya. Intinya di sini langkah-langkah. Itu hanya satu contoh ya. Mungkin setiap peserta itu punya tantangannya masing-masing, tetapi ingat bagaimana cara menyelesaikan itu buat dalam bentuk langkah-langkah ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah apa kontribusi, apa jika diterima kontribusi apa yang Anda bisa berikan bagi kampus kami. Nah, ini yang saya maksud. Eh, ini sangat berpengaruh pertanyaan ini. Kenapa? Karena tentunya kampus itu mencari calon dosen yang bisa memberikan manfaat bagi kampus, tentunya ya. Bukan hanya kampus sebagai lembaga, tetapi juga stakeholder yang ada di dalam, yakni rekan-rekan dosen kita memberikan manfaat bagi rekan-rekan dosen dan lain-lain. Nah, ini sangat penting, ini sangat-sangat menentukan kenapa Anda harus diterima ya. Nah, eh, apa yang ingin diketahui? Ini keahlian apa ya saja yang kamu bisa berikan bagi kampus? Nah, yang pertama, teman-teman dulu harus inventarisasi keahliannya apa. Saya ahli bidang IT, saya ahli di bidang publikasi, saya ahli di bidang penelitian berdasarkan pengalaman-pengalaman A, B, C, dan D. Nah, setelah itu riset di prodinya. Jadi teman-teman itu sebelum wawancara harus riset betul prodi yang akan dituju atau kampus yang akan dituju. Sebaiknya ke prodi yang akan dituju ya, kan yang wawancara kita biasa baik pimpinan kampus, tetapi akan meningkatkan kontribusi kita itu lebih nanti kepada peningkatan program studi yang di mana kita bernaung di bawahnya. Nah, teman-teman harus melakukan riset terhadap itu. Nah, apa yang Bapak Ibu harus riset pertama? Apa yang belum dimiliki di kampus itu dan Bapak Ibu bisa lakukan, adakan itu. Ya, misalnya contoh ada di program studi pendidikan fisika, misalnya di satu kampus belum memiliki bengkel fisika terapan. Nah, teman-teman bisa eh, dan Bapak Ibu punya keahlian di situ. Nah, teman-teman bisa menjawab bahwa jika saya diterima di kampus ini, saya sudah punya rencana untuk mengembangkan program studi tersebut. Pertama, seyogyanya kampus pendidikan fisika itu harus sebaiknya memiliki bengkel fisika terapan, dan saya punya pengalaman dalam hal itu, di mana bengkel fisika terapan itu akan memiliki fungsi nantinya akan merancang alat-alat praktikum bagi laboratorium yang ada di pendidikan fisika, serta membuat alat-alat peraga yang dapat eh, dijual kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan atau membantu sekolah di dalam merancang alat peraga. Nah, itu artinya itu salah satu ya, itu berdapat kepada lembaga atau kampus yang akan Anda tuju. Yang lebih bagus lagi misalnya, kalau teman-teman punya pengalaman di bidang publikasi atau penerbitan jurnal dan sebagainya, nah riset di kampus tersebut, oh ternyata di kampus tersebut sudah ada jurnalnya, namun tidak berkembang secara baik, ataukah tidak ada tim yang bekerja dengan atau tidak ada
kelompok yang bekerja secara tim di dalam menulis jurnal-jurnal untuk anggota di dalam untuk dosen-dosen di dalam memotivasi dosen-dosen maksudnya di dalam menulis jurnal begitu maksud saya. Jadi misalnya ada satu kampus itu tidak ada tim untuk kelompok kerja di dalam menulis jurnal ya, publikasi kelompok kerja publikasi seperti itu. Jadi Anda punya pengalaman tentang publikasi, Anda masuk dan target Anda rancangan adalah saya ingin membangun atau membentuk sebuah kelompok kerja publikasi di mana kelompok kerja ini berfungsi untuk mendorong setiap dosen untuk mempublikasikan jurnal-jurnalnya terutama pada jurnal-jurnal bereputasi Scopus misalnya ya. Nah, jadi itu artinya kenapa publikasi itu penting sebagai alasan eh, Anda harus kompeten memiliki itu karena kan Tridharma itu ada tiga ya. Pertama ada pendidikan, ah, kemudian penelitian, dan pengabdian. Bedanya eh, antara pendidikan dan pengabdian ini sudah jelas karena pendidikan itu ya tentunya kalau Anda jadi dosen pasti diberikan berapa SKS dalam satu semester, misalnya minimal 12 SKS dan ini pasti setiap dosen ya. Jadi pasti ini terlaksana. Pengabdiannya biasanya itu kalau ketua program studi itu memang merancang pengabdian untuk seluruh dosen, makanya ini juga pasti terlaksana. Yang penelitian ini yang agak sedikit repot. Kenapa? Karena dia sifatnya mandiri. Nah, biasanya dosen-dosen itu juga kadang butuh tim untuk mempublikasikan satu penelitian. Oleh karena itu, kalau tidak ada kelompok kerja, maka agak sulit. Makanya ketika Anda punya keahlian di bidang publikasi dan ingin merancang sebuah kelompok kerja publikasi, di dalam satu kampus untuk mendorong dosen-dosen di dalam mempublikasikannya dan membantu dosen di dalam menulis penelitiannya, maka itu sangat dibutuhkan. Maka pewawancara bisa menilai bahwa oh ini sangat dibutuhkan karena selain berdampak pada diri Anda juga berdampak pada rekan-rekan kerja lain, termasuk juga pada program studi dan kampus ya. Dalam hal ini untuk lembaga dalam permasalahan akreditasi. Ini sangat penting ya teman-teman harus dipahami. Jadi sebelum Angkel lanjut, teman-teman bisa mengikuti SKB Angkel. Untuk SKB catnya, fokus pada catnya itu nanti tanggal 30 ya dimulai. Jadi untuk pada tanggal 30 itu ada di ini. Mulai dari etika sampai bahasa Inggris ya. Etika Tridharma satu dan 2, etika dan Tridharma 2, tes penalaran satu dan 2, kemudian tes psikologi satu dan 2, dan bahasa Inggris satu dan 2. Untuk praktek mikroteachingnya ini sementara berjalan sama praktek wawancara ya. Teman-teman bisa eh, langsung menghubungi nomor WA yang ada di brosur ini ya. Oke, angka lanjut. Selanjutnya yang keempat adalah ceritakan kepada saya pengalaman bekerja dengan seorang yang Anda tidak sukai. Nah, ini agak berat juga. Bagaimana kita dianggap tidak kita bekerja pada orang yang tidak suka. Padahal kalau kita menjawab nantinya bilang saya punya pengalaman, kita dinilai bahwa kita orang yang ternyata punya perasaan tidak suka pada orang lain, tidak merasa nyaman. Jadi, teman-teman begini, apa yang ingin diukur dari sini adalah kemampuan interpersonal, kemampuan komunikasi ya, kemampuan memanajemen masalah dan kemampuan profesionalisme. Nah, kalau ditanyakan soal ini, harusnya begini jawabannya. Sebaiknya saya tidak punya pengalaman bekerja dengan orang yang saya tidak suka. Tetapi jika hal ini saya lakukan, saya alami, maka saya akan melakukan langkah-langkah seperti pertama membangun komunikasi yang baik berdasarkan sistem kerja yang telah dibangun. Misalnya kita berkomunikasi berdasarkan tujuan kerja yang kita bangun. Yang kedua adalah eh, konflik yang terjadi antara saya dengan dia itu kita tidak dilibatkan di dalam pencapaian tujuan kerja tim ya, artinya tidak memiliki persoalan pribadi ke dalam suatu kelompok. Kemudian yang ketiga saya fokus pada pencapaian target kerja tim ya. Misalnya ya hal ini yang kita ukur adalah kemampuan profesionalisme. Nah, yang selanjutnya adalah
kita akan bekerja secara maksimal berdasarkan peran kita masing-masing. Ah, begitu ya. Jadi jangan seakan-akan Anda punya pengalaman ini. Anggap saja saya tidak punya pengalaman, Pak, soal hal ini. Tetapi jika saya alami ini, maka hal yang saya lakukan adalah itu tadi yang Angkal sebutkan ya. Kemudian, apa yang membuat saya harus memilih Anda untuk menjadi dosen di kampus kami ya? Nah, hampir sama saja tadi dengan yang nomor tiga itu, tetapi bedanya adalah kalau yang nomor tiga itu dia ingin mengukur kompetensi kita, keahlian kita yang akan kita, karena dia yang ditanyakan sumbangsi kita ya. Kalau di sini kenapa saya harus pilih Anda? Artinya di sini kelayakan Anda sebagai seorang dosen. Nah, kalau berbicara masalah kelayakan, berarti yang diukur adalah pengalaman Dharma perguruan tingginya. Pasti bagaimana pengalaman kerja Anda ya, pengalaman kerja Anda sebagai mungkin terutama dalam hal mengajar ya, dalam hal mengajar. Apakah Anda sudah dosen tetap di perguruan tinggi swasta atau bagaimana? Kemudian bagaimana pengalaman penelitian, penelitian yang pernah dimenangkan, mungkin pernah menang ke Daraika ya, atau hibah dari kementerian, ataukah bagaimana pengalaman pengabdiannya? Kemudian Anda bisa sebutkan dengan jurnal-jurnal penelitian. Saya punya pengalaman dalam penulisan jurnal, publikasi saya ada sekian, ada yang Scopus sekian, ada yang Sintas sekian. Maka dengan beberapa poin yang saya miliki, tentunya ini sangat bersesuaian dengan tugas dosen, tugas dan fungsi kewajiban dosen, yaitu melaksanakan Tridharma. Dan saya eh, sudah punya pengalaman di bidang itu dan hal itu bisa menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu untuk memilih saya menjadi dosen di kampus Bapak Ibu. Terima kasih. Misalnya seperti itu ya. Oke. Jadi 5 poin pertanyaan ini harus Bapak Ibu rancang jawabannya sebaik mungkin untuk menjamin bahwa kalau Bapak Ibu dapatkan ya untuk menjamin bahwa dengan menjawab pertanyaan ini, pertanyaan yang lain itu eh, cukup dengan pertanyaan ini sangat mempengaruhi nilai teman-teman di dalam SKB wawancara ini ya. Jadi intinya kemampuan komunikasinya dipersiapkan dengan baik, banyak berlatih, kemudian banyak apa harus Bapak Ibu harus punya banyak bocoran tentang pertanyaan apa saja yang biasa muncul. Uncle punya sebenarnya 17 poin pertanyaan, namun di dalam video ini Uncle tampilkan 5 yang paling Bapak Ibu harus persiapkan ya. Nah, nanti Uncle juga akan kemas video yang lain terkait wawancara ini yang dapat Ibu jadikan sebagai bahan pertimbangan di dalam mempersiapkan jawaban-jawaban di saat wawancara nanti. Oke, hanya itu yang Uncle bisa sampaikan pada video kali ini. Semoga memberikan manfaat. Dan ingat teman-teman, tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman menjadi dosen ASN di tahun 2024 ini kecuali 3 perkara. Yang pertama rasa malas dari belajar, yang kedua lalai terhadap doa, yang ketiga sombong terhadap takdir. Oleh karena itu, senantiasa belajar, senantiasa berdoa, dan serahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.